Oke, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan klik tanda loncengnya supaya bisa menikmati semua soal-soal yang ada di sini. Terima kasih. Halo guys, bertemu lagi di Koki Fisika. Nah, hari ini kita masih membahas ya materi termodinamika UTBK 2021. Nah, karena ini bentuk jenis soalnya banyak ya mengenai termodinamika. Nah, jadi waktu video sebelum ini, nah saya menjelaskan bakalan saya jelaskan ini keadaan yang namanya diatomik. Apa bedanya sama yang sebelum video sebelumnya mengenai gas monoatomik. Nah, hari ini kita mau bahas dengan konsep yang sama, yaitu kita ingin konsepnya itu masih isobarik ya, tetapi pada gas ideal diatomik yang kita bahas seperti itu ya. Nah, biar kita mulai. Nah, di sini ada diketahui gas ideal diatomiknya sebanyak N mol mengalami proses termodinamika ya. Nah, pada tekanannya tetap, oke, masih dalam konsep isobarik ya. Nah, masih dalam konsep isobarik ya. Isobarik itu artinya tekanannya tetap atau isobar juga boleh. Nah, kemudian dari keadaan 1 ya ke keadaan 2 dengan volume. Nah, diketahui ya, volume yang kedua 4A. Kemudian volume yang pertama A. Apabila kalori yang diserap oleh gas Q sama dengan Q joule, maka tekanan gas. Nah, yang ditanya tentukanlah tekanan gas. Tapi ya, gas yang dimaksud adalah gas ideal diatomik. Nah, ya, video sebelumnya saya sudah jelaskan ya kenapa bisa rumus kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha luar atau kerja. Nah, bisa lihat ya di video sebelum ini. Nah, kemudian saya mau menjelaskan monoatomik sama diatomik itu perbedaannya nanti ada di perubahan energi dalam ya. Nah, yang ada di sini pada perubahan energi dalam, tapi karena dikasih tahu tekanannya tetap, maka kapasitas kalornya atau CP. Kenapa dibilang kapasitas kalor pada P? Karena tekanannya tetap. Nah, maka nanti kapasitas kalor pada tekanan tetap atau CP akan dituliskan nilainya menjadi 5 ya per 2 NR atau ya. Nah, atau CP ini sama dengan CV tambah NR. Nah, itu dia. Jadi hasil dari 5 per 2 NR, nah itu berasal dari CV tambah NR. Karena rumus dari kapasitas kalor pada tekanan tetap itu sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap ditambah NR. Nah, saya mau menjelaskan kalau pada gas ideal ya monoatomik ya, gas ideal pada monoatomik. Nah, yang pertama sekali kita harus tahu di mana kalau pada suhu rendah ya, kalau suhu mutlaknya itu lebih kurang dari 300 Kelvin atau dikatakan suhu rendah ya, suhu rendah. Nah, dikatakan dia suhu rendah. Nah, dikatakan suhu rendah nanti yang perlu kita tahu itu adalah ya, yang perlu kita tahu di mana kapasitas kalor pada volume tetapnya sama dengan 3 per 2 ya, 3 per 2 NR ya, seperti 3 per 2 NR. Nah, karena CP sama dengan
CV ditambah NR, maka 3/2 NR ditambah NR menjadi 5/2 NR. Seperti itu ya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kalau suhunya lebih kurang dari 500 Kelvin atau dikatakan suhu sedang, dikatakan dia suhu sedang, maka kapasitas kalor pada volume tetap menjadi 5/2 NR. Sehingga nanti kapasitas kalor pada tekanan tetap langsung saja ya ditambah NR menjadi 7/2 NR. Nah, kemudian apabila pada suhu lebih kurang dari 1000 Kelvin, artinya suhunya itu sudah tinggi ya. Nah, suhunya sudah tinggi ya. Suhunya tinggi, maka kapasitas kalor pada volume tetap menjadi 7/2 NR, maka kapasitas kalor pada tekanan tetap tinggal ditambah 1 menjadi 9/2 NR ya. 1 artinya ditambah NR. Nah, seperti itu dia. Nah, sehingga kita hubungkan dari rumus ini rumus ini ya teman-teman. Maka didapat nanti karena ditanyakan tekanannya. Maka langsung aja kita tulis kalor sama dengan. Nah, yang kita pakai adalah delta U-nya. Delta U yang kita gunakan itu. Nah, sebenarnya rumusnya itu seperti ini. Kapasitas kalor pada tekanan tetap dikali perubahan suhu ditambah NR delta T. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita masukkan aja 5/2 Jadi yang kita ambil pada suhu rendah. Nah, kenapa? Karena kan di sini tidak dikasih tahu suhu keberapa. Kita ambil dari kondisi awal yaitu suhu rendah. Nah, kita coba aja dulu ya. Nah, kita coba. Nah, dari kondisi suhu rendah, maka kita masukkan 5/2 NR delta T ditambah NR delta T. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan nanti hasilnya menjadi 7/2 NR delta T. Nah, kita tahu NR delta T dari persamaan gas ideal ini bisa kita ganti jadi 7/2 P delta V ya. P delta V. Nah, dari sini kita bisa dapat titik temunya ya untuk menentukan yang namanya tekanan. Sehingga kita masukkan aja Q sama dengan 7/2 P, di mana V2-nya itu adalah 4 kali A dikurang V1-nya adalah si A. Nah, kita kali silang nantinya 2Q 2Q sama dengan 7P dikali 3A. Ditanya si P sama dengan 2Q per 7 kali 3A 21A. Nah, jadi hasil yang kita dapat adalah 2Q per 21A. Maka jawabannya adalah D ya. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen bertanya bisa komen ya. Komen di YouTube kita biar channel YouTube ini bisa semakin bagus dan semakin berkembang, dan saya bisa kasih soal-soal yang berkualitas ya untuk kebutuhan teman-teman yang lagi pengen belajar
dan fokus untuk soal-soal UTBK ataupun mau belajar fisika. Ingat, fisika itu sangat menyenangkan kalau misalkan teman-teman tetap berusaha belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.